Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fajriani Aziz, SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 1. Saya Irwan Syah dari kelas B Prodi Pendidikan Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai pajak penghasilan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Adapun subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, yaitu subjek pajak dalam negeri yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Kemudian subjek pajak luar negeri, yaitu yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian pajak subjektif. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya, kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting. Yang tidak termasuk subjek pajak ada dua, yaitu yang pertama, Badan Perwakilan Negara, yang kedua, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Objek pajak penghasilan. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian objek pajak penghasilan ada tiga, yaitu yang pertama, bantuan sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat. Yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Yang ketiga, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Kemudian dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan pajak. Yang pertama, dasar pengenaan pajak. Untuk dapat menghitung pajak penghasilan, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sementara untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sementara itu, untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Kemudian yaitu yang kedua,
Cara menghitung pengusaha kena pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan pembukuan, yang kedua menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Kemudian menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan pembukuan. Penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurang penghasilan tidak kena pajak, sama dengan dalam kurung penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan undang-undang pajak penghasilan dikurang pajak tidak kena pengusaha tidak kena pajak. Kemudian penghasilan kena pajak wajib pajak badan sama dengan penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan undang-undang pajak penghasilan. Menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Wajib pajak yang boleh menggunakan norma perhitungan penghasilan neto adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar per tahun. Kemudian yang kedua, mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dan dalam tahun buku. Yang ketiga, menyelenggarakan pencatatan. Berikut ini adalah contoh perhitungan pajak yang terutang dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Wajib pajak Anto kawin, istri tidak bekerja dan mempunyai 2 orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta. Misalnya besar persentase norma untuk dokter di Jakarta 50%. Penerimaan bruto dokter di rumah di Jakarta setahun 500 juta. Penghasilan neto dihitung sebagai berikut. Sebagai seorang dokter, 50% dikali penerimaan bruto sama dengan 250 juta. Kemudian penghasilan tidak kena pajak sama dengan 67.500.000, penghasilan kena pajak sama dengan 182.500.000. Baik, selanjutnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghitungan penghasilan tidak kena pajak ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penghitungan penghasilan tidak kena pajak untuk pegawai lama atau tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim atau 1 Januari. Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.